Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan perkuliahan kita, terutama dengan kontrak kuliah. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya itu cuman 7 huruf dan 1 kata ya, Siswadi. Nah, alamat tempat tinggal saya yang sekarang ini adalah Perumahan CKM Blok R5 nomor 14. Nah, di mata kuliah ini saya akan membawakan matematika 3. Jadi matematika 3 itu isinya tentang ordinary differential equation, ya. Nah, sedikit saya akan share tentang latar belakang pendidikan saya. Nah, saya S1 itu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ya. Sebentar. Oke. Kemudian S2 saya itu di Universitas Negeri Medan, itu di Sumatera Utara juga. Mudah-mudahan Anda kenal dan tahu lah ya. Kemudian S3 saya itu Universitas Sumatera Utara, bidang keahlian matematik. Jadi bidang keahlian kajian saya adalah matematika, baik dari bidang sains, teknik industri, teknik mesin, dan sebagainya. Nah, jadi asal saya itu sebenarnya dari Sumatera Utara, lebih tepatnya di Medannya. Jadi kalau kami di sana, kami dikatakan itu putra Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi kebetulan kalau mengikuti silsilahnya itu kita dari Jawa Tengah ya, Magelang, Muntilan, DST. Oke. Nah, ini yang mesti kita sepakati bersama terkait kontrak belajar kita. Nah, yang pertama, perkuliahan matematika 3 ini akan dilaksanakan dengan metode blended learning dengan bantuan nanti LMS, Learning Management System. Mungkin para dosen sudah menjelaskan ini, tapi saya akan mencoba mendetailkan kembali bahwa kegiatan pembelajaran kita nanti akan berlangsung dengan 2 cara. Yang pertama itu sinkronus, tatap muka ataupun tatap maya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini itu namanya tatap maya, itulah sinkronus. Jadi tatap muka, tatap maya atau sinkronus ini akan berlangsung selama 7 pertemuan. Nah, 7 pertemuan. Di pertemuan berapa? Yang penting nanti ada 7 kali. Kemudian yang tatap muka ini sesuai dengan arahan pimpinan kita bahwa tatap muka ini akan berlangsung selama 2 kali dari 16 pertemuan kita. Jadi di mata kuliah ini kan ada 3 dosen pengampuh saya, kemudian Pak Najmuddin, kemudian Pak Cahya. Jadi nanti di mana letak tatap muka secara luring itu kita belum tahu, tapi saya berharap pada saat bagian saya itu akan ada tatap muka, itu harapan, tapi realita nanti ya. Nah, ada 2 ya tadi ya, itu untuk sinkronus. Yang kemudian asinkronus. Jadi asinkronus ini kan kita nanti belajarnya melalui LMS, Learning Management System, dalam hal ini Moodle. Nah, Moodle ini dalam proses pengembangan oleh TIK ya. Proses pengembangan yang mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan akan bisa kita gunakan
Sehingga proses belajar asinkronus itu bisa kita lakukan di sana. Jadi nanti kita akan share video, baik itu YouTube atau video pembelajaran yang telah saya buat. Ataupun hanya sekedar memberikan PowerPoint, Anda mempelajarinya. Nah, jadi ada seperti itu ya. Yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti kuliah baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan baik. Nah, kalau bagi saya, Anda ini adalah mahasiswa yang bebas. Nah, artinya dimanapun, kapanpun Anda bisa belajar. Jadi dengan metode ini saya rasa ini tidak memberatkan Anda, bahkan ini mempermudah Anda untuk belajar ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib mengerjakan tugas kuliah yang diberikan dosen pengampu. Jadi tugas kita nanti ada beberapa step, nanti akan dijelaskan di slide setelah ini. Jadi Anda kerjakan dengan bersungguh-sungguh, arti bersungguh-sungguh begini. Anda tidak mencontek atau tidak plagiasi terhadap pekerjaan temannya. Itu terutama. Kebanyakan mahasiswa ini plagiasi langkah pertama sampai terakhir, serta huruf, serta angkanya mirip semua jalannya. Titik komanya sama. Nah, itu jelas-jelas sangat tidak saya harapkan. Nah, kita lanjut. Sistem penilaian kita yang akan kita lakukan di sini ada 4 ya. Ada UTS, ada UAS-nya, ada kuisnya, ada prosesnya. Masing-masing sudah ada pembobotannya. Dan harapan saya adalah Anda itu berada pada nilai B. Bukan B minus ya, B. Itu harapan saya. Walaupun yang ada yang menginginkan mungkin mas saya C aja sudah lulus gitu. Tapi itu kategori cukup pas-pasan untuk makan, kadang-kadang kurang, kadang-kadang cukup gitu. Jadi harapan saya Anda di posisi B. Itu harapan ya. Nanti realita kita lihat. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa proses itu 50% itu terdiri dari tugas individu. Nah, tugas individu itu nanti bisa saat proses pembelajaran, kuis gitu ya. Bisa saja nanti pada saat di akhir pembelajaran. Jadi itu penilaiannya 20%. Kemudian tugas software. Saya beri keinginan bahwa di mata kuliah saya ini kita akan memahami atau menggunakan satu software. Minimal MATLAB atau Maple atau Matematika. Jadi ada namanya software Matematika. Jadi mana nanti yang lebih simpel digunakan dan bisa diinstal di komputer Anda tentunya itu yang akan kita gunakan. Nah, kemudian 20% tugas project semester. Jadi nanti sebelum UTS ada setelah 4 pertemuan ada namanya project. Jadi project itu Anda selesaikan secara berkelompok. Tuangkan segala kemampuan Anda untuk menyelesaikan. Kemudian kirim baik nanti dari LMS atau secara luringnya. Nanti kita sepakatin juga. Nah, buku-buku yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran kita adalah bukunya Bronson ya. Si Bronson ini punya buku namanya Differential Equation. Ini second edition, ada yang 4 edition, edisi 4. Edisi 4 saya belum download. Nanti mungkin saya akan kasih yang terbaru untuk di LMS-nya sehingga Anda bisa download buku ini dengan free.
Kemudian kita juga ambil bukunya dari Kreyszig ya. Jadi ini untuk Advanced Engineering Mathematics, untuk matematika teknik. Nah, perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah kita namanya itu adalah persamaan diferensial biasa. Ini mesti Anda ingat. Persamaan diferensial biasa bukan berarti kita mempelajari diferensialnya doang. Ini adalah matematika teknik 1. Dalam arti begini, prasyaratnya mestinya itu Anda sudah belajar tentang kalkulus. Di dalam kalkulus itu salah satu materinya yaitu integral dan turunan. Jadi itu nanti yang akan digunakan di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Jadi ini menggunakan dua materi itu, integral dan turunan. Jadi kita di sini udah belajar itu. Jadi jangan beranggapan bahwa dari judul mata kuliahnya persamaan diferensial biasa, berarti kontennya persamaan diferensial nih. Tidak. Tapi kontennya itu terkait dengan dua kategori tersebut, integral dan diferensial. Nah, harapan saya bahwa Anda sudah betul-betul memahami tentang turunan maupun anti turunan integralnya. Jadi itu tinggal mengaplikasikan dalam kegiatan perkuliahan kita hari ini. Ya, jadi buka lagi bukunya, pahami kembali, kemudian nanti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Baik. Para mahasiswa kita sekalian, sampai di sini dulu perkenalan kita. Nanti kita akan lanjut tentang materi perdana kita. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.